Bos, bener ya kalau sajian mie jadi salah satu menu yang banyak diminati orang. Mau berkuah atau kering, tetap bikin pecintanya meremelek. Setuju dong kalau mie menjadi salah satu olahan kuliner yang hampir terdapat di seluruh Indonesia bahkan dunia. Terbuat dari bahan dasar tepung, mie menjadi salah satu pelengkap khasanah kuliner yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Sajian kuliner mie dengan kearifan lokal juga ada nih di Indonesia. Salah satunya mie Jawa yang terdapat di Yogyakarta. Halo bosku, saya Bambang dari Bakmi Jawa Mbah Harjo. Masakan bakmi Jawa mau masih yang pakai yang lama. Ini loh, aku punya yang baru, produk bakmi kaleng yang rasanya tidak kaleng-kaleng. Penasaran? Ikuti di Cuan Bos. Kuliner khas dari tanah Jawa ini biasanya direbus dan dimasak dengan bumbu khas masakan Jawa. Mie Jawa juga biasa dimasak di atas anglo dengan api dari arang dan ditambah suwiran daging ayam kampung dan telur. Tenang, buat kalian yang penasaran dengan rasanya, nggak perlu jauh-jauh ke Jogja kok. Pemilik kedai ini mengembangkan produk inovasi mie Jawa dalam kemasan kaleng. Sebagai generasi ketiga yang menjual mie Jawa, Bambang tidak hanya menjalankan bisnis yang sudah ada bos. Butuh inovasi dan ekspansi terkait produk yang disuguhkannya, agar bisa terus bersaing dan bertahan di era modern. Usaha mie Jawa milik Bambang dimulai oleh sang kakek sejak tahun 1989, yang pada saat itu sang kakek berjualan di gerobak. Usaha sang kakek berkembang pesat, hingga akhirnya bisa membuka kedai mie Jawa. Mantap! Nah, bakmi Jawa ini bermula dari yang saya dulu itu dia masih pakai konvensional. Masih pakai areng, ya gerobak. Dia masaknya masih tunggu pakai bara areng itu. Sampai sekarang masih saya pertahankan sebagai konsep otentiknya. Melihat banyaknya peminat mie Jawa, Bambang pun melakukan sebuah terobosan bos dengan membuat produk mie Jawa instan yang belum pernah ada pada saat itu. Pengembangan produk pun dilakukan Bambang sampai pada tahun 2009 hingga tercipta mie Jawa kaleng instan yang menjadi salah satu ikon produk yang dimiliki Bambang sampai saat ini. Saya menangkap bahwa Jogja adalah kota pariwisata. Banyak tamu-tamu saya ya itu pengen membawa oleh-oleh gitu. Nah, kemudian sekarang dari tahun 2009 saya sudah mengkonsepkan bakmi Jawa itu saya jual dalam kemasan. Ada yang kemasan kaleng, ada yang kemasan instan. Bos, dalam bisnis kuliner, inovasi bukan sekedar menciptakan sesuatu yang baru ya, tapi juga menjadi evaluasi dan pengembangan kualitas untuk produk yang sudah ada. Seorang pengusaha kuliner perlu untuk terus melakukan inovasi agar bisa mempertahankan dan memajukan citra brandnya biar lebih sustainable. Untuk produk mie Jawa kalengan sendiri, Bambang menggabungkan lokasi produksinya dengan kedai mie-nya bos. Proses dimulai dengan filling, yaitu bagian mie kering yang sudah dibumbui dimasukkan ke dalam kaleng, lengkap dengan suiran daging ayam dan telur orek. Setelah mie dan pelengkap masuk ke dalam kaleng, lanjut ke proses exhausting. Olahan mie kaleng dikukus untuk menghilangkan udara yang masih tersisa. Diamkan selama kurang lebih 10 menit dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius. Lanjut ke tahap simming atau penutupan kaleng. Setelah itu, mie kaleng disterilisasi dengan alat khusus yang disebut dengan retort untuk memastikan kaleng sudah tertutup sempurna untuk menghindari kontaminasi selama 30 menit. Mie kaleng yang sudah jadi tinggal diberi label dan siap dikarantina selama 14 hari untuk memastikan mie sudah sesuai dengan standar produksi. Terakhir, mie kaleng siap dikirim ke mitra outlet yang ada di sejumlah daerah, mulai dari Pulau Dewata Bali, Sumatera, dan Jawa. Bos, produksi mie Jawa instan kalengan yang satu ini gak hanya membuat usaha mie Jawa milik Bambang semakin berkembang, tetapi juga mengukuhkan bahwa produk lokal pun patut diacungi jempol. Sudah sampai
Peru, sudah sampai kita juga pameran di Cina, di Shanghai kemarin. Itu juga makanan kemasan kaleng. Buat yang masih ragu makan mie Jawa kaleng ini, gak usah worry ya bos. Bambang menjamin produk mie Jawa kalengannya aman untuk dikonsumsi. Makanan kaleng itu adalah makanan paling aman dan sehat. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena untuk mendapatkan izin edar BPOM, bisa diedarkan di masyarakat luas, itu dengan pengawasan yang sangat ketat tentang food safety. Kita udah ber-BPOM, sudah halal ya. Dan itu makanannya itu tidak mengandung bahan pengawet kimia. Proses penyajian mie kaleng ini sangat mudah bos. Masak mie dengan cara direbus, lalu masukkan topping. Diamkan sesaat dan langsung sajikan. Sebagai generasi ketiga di keluarganya, naik turunnya usaha mie Jawa ini sudah banyak dilalui oleh pendahulu Bambang. Persaingan bisnis kuliner mie Jawa juga semakin ketat ya bos. Analisa bisnis kita dulu, orang Indonesia tuh paling gemar nomor 1 mie menurut saya. Jadi itu yang membuktikan kita sangat strategis, sangat kuat untuk mengarrange pasar. Nah, kalau kelemahannya ya sekarang bertumbuhnya mie warung-warung mie, kedai-kedai mie yang sangat dekat ini membuat persaingan semakin ketat. Oh iya, untuk pasokan mie Jawanya, Bambang memproduksi mie-nya sendiri bos. Kita sudah sebulan itu rata-rata kita 3.000 sampai 4.000 kaleng per. Kalau hari-hari peak season liburan pasti lebih rame. Kalau dikali harga jualnya 30.000, cuannya lumayan banget bos. Benar-benar usaha yang inspiratif. Jangan patah semangat saat usaha sedang turun bos. Tetap berjuang mencari peluang dan menciptakan pasar baru. Gimana bos? Mau mencoba mie Jawanya langsung di tempat atau di rumah dengan mie Jawa instan kalengan? Monggo loh, dipilih sesuai selera ya. Bos, jangan takut berjuang. Tetap semangat, yang penting cuan bos. Bapak sama teman-teman itu mendapat bantuan presiden pada zaman Pak Soeharto.